Shalom. Topik kita kali ini kita akan membicarakan bagaimana kita tahu kita sudah diselamatkan. Bagaimana saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan, dan bagaimana saudara atau Bapak Ibu Saudara tahu saya sudah diselamatkan, dan bagaimana juga kita bisa menilai orang lain sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Hampir semua orang beragama di dunia ini mempercayai bahwa tanda orang beriman adalah apabila bisa dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Tetapi benarkah demikian? Kali ini kita akan melihat bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi fokus kita untuk membuktikan keselamatan kita, dan bukan pada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kebanyakan orang berpikir bahwa tanda-tanda orang beriman adalah dilihat dari hal-hal yang secara emosionalnya sangat menarik. Contohnya ketika seseorang atau satu kelompok dalam satu acara ibadah bisa sama-sama berbahasa roh, mereka menganggap itu adalah tanda keselamatan mereka. Mari kita lihat contoh dalam Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Dikatakan firman Tuhan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, dan juga dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa orang-orang di Kisah Para Rasul 10 dan pasal 19 adalah orang-orang beriman, bahwa mereka sudah diselamatkan? Tentu dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu terbukti mereka bisa berbahasa roh. Juga kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta, bisa kita membaca di sana dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang berkumpul waktu itu di Yerusalem, mereka langsung semua bisa berbahasa roh. Jadi di dalam Alkitab bisa kita lihat adalah betul sekali, dan bisa kita buktikan bahwa tanda seseorang atau sekelompok orang telah menerima Roh Kudus ialah ketika mereka sanggup berbahasa roh. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu Saudara sanggup berbahasa roh? Dan mana buktinya? Jangan katakan bahwa bahasa roh bukan bukti orang telah menerima Roh Kudus, karena hal itu bisa kita lihat dan kita saksikan di dalam Alkitab. Hanya pertanyaannya ialah siapa orang percaya yang harus berbahasa roh? Orang-orang Yahudi atau yang beragama Yahudikah, atau bukan orang Yahudi? Kalau tadi di Kisah 10 dan 19 kita lihat mereka yang beragama Yahudi ditandai dengan berbahasa roh ketika mereka menerima Roh Kudus. Maka kita lihat orang-orang percaya dari bangsa lain atau bukan Yahudi, yaitu orang-orang percaya yang tergabung dalam gereja tubuh Kristus, bagaimana mereka setelah menerima Roh Kudus, apa yang akan terjadi. Kita bisa buka lebih dulu 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, dikatakan firman Tuhan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kemudian Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatanmu, ketika itu
juga engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi apakah kita orang percaya tubuh Kristus harus berbahasa roh setelah kita menerima Roh Kudus? Apakah pada saat kita dimeteraikan dengan Roh Kudus harus berbahasa roh? No. Mengapa? Karena kita baca dulu 1 Korintus 14 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Itu kapan? Sekarang. Sesudah Kristus disalibkan dan sesudah gereja tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya yang akan diangkat di awan-awan dan menempati posisi surga, dibentuk oleh Tuhan. Maka dikatakan kepada jemaat Korintus, satu kelompok orang percaya, orang kudus yang diselamatkan menjadi bagian dari anggota gereja tubuh Kristus. Dikatakan tadi, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang-orang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul, dikatakan di ayat berikut ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Wah, ini tajam sekali nih. Ya, jadi sekarang dalam masa program Allah untuk kita gereja tubuh Kristus, berbahasa roh itu adalah dianggap sesuatu yang waras atau yang kehilangan akal, atau disebut gila tadi ya, dalam kata-kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 22. Nah, dengan ajaran Alkitab saya ingin sampaikan seperti ini. Ya, kemungkinan saja ada orang yang sangat keberatan dengan penyampaian firman Tuhan ini, tapi itulah yang harus kita ikuti. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita percaya. Dan justru saya jawab, apa yang kita ikuti sesuai dengan Alkitab. Saya tidak mau menjadi seperti orang Israel dulu yang menuntut tanda mereka harus berbahasa roh supaya mereka percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Nah, karena saya bukan orang Israel, tapi saya adalah anggota tubuh Kristus, maka saya tidak punya tuntutan atau kewajiban, keharusan berbahasa roh seperti itu. Kalau orang-orang Yahudi atau Israel, pada mereka dikaruniakan tanda-tanda ajaib sebagai bukti bahwa mereka orang percaya. Sedangkan kepada kita gereja tubuh Kristus, anggota-anggota gereja tubuh Kristus, bangsa-bangsa lain, di zaman kasih karunia Allah ini, yang Allah karuniakan adalah hikmat. Bisa kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 22, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Coba kita buka lagi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, kapan bahasa roh berhenti? Tentu saja dulu pada abad pertama ketika firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu sudah lengkap atau sempurna dituliskan. Jadi apakah bahasa roh itu? Coba kita lihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11. Dikatakan firman Tuhan,
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, coba tadi apa yang dikatakan berapa bangsa yang berkumpul saat hari Pentakosta di Yerusalem. Di ayat 5 dikatakan dari semua bangsa. Siapa mereka itu dari semua bangsa? Orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Dan di ayat 8 dikatakan lagi bagaimana kita bisa mendengar 12 murid Yesus itu secara tiba-tiba langsung mampu berbicara ragam bahasa yang dipakai di berbagai negara yang berbeda-beda waktu itu. Sedangkan 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan lainnya itu tidak pernah sama sekali belajar bahasa-bahasa mereka, bahasa Partia, bahasa bangsa Media, bangsa Elam, bangsa Mesopotamia atau Iran sekarang ini, bangsa Yudea, bangsa Kapadokia, bangsa Pontus dan bangsa Asia, Frigia, Pamfilia, bangsa Mesir, bangsa Libya, bangsa Roma, bangsa Kreta, bangsa Arab dan lain sebagainya. Sedikitnya ada 15 bahasa tiba-tiba langsung dikuasai oleh 12 murid Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus turun ke atas mereka pada saat hari Pentakosta di Yerusalem waktu itu. Jadi kalau Roh Kudus mengajar orang percaya berbahasa roh, maka dengan sangat luar biasa secara tiba-tiba orang percaya tersebut akan dengan mudah sekali dan lancar berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Belanda, berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, berbahasa Rusia, Jepang, Korea, Prancis, Cina dan sebagainya, meskipun tidak pernah mereka belajar atau kursus bahasa-bahasa asing tersebut sebelumnya. Bandingkan dengan orang-orang yang mempraktikkan berbahasa roh di gereja-gereja saat ini. Apakah mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang sedang mendengar mereka? No. Entah apa yang mereka katakan selama berjam-jam, sandal lama, sambrambase. Kalau sandal lama, sandal baru, itu jelas kita mengerti ya, soal sandal alas kaki. Jadi mereka tidak bisa berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa mereka tidak bisa berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Alkitab? Jelas itu tadi karena semata-mata apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 bahwa bahasa roh sudah berhenti. Karena firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab sudah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, bukan 67, 68, 69. Tapi 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai dituliskan. Dan itu sudah lengkap, sudah sempurna. Maka bahasa roh dengan sendirinya berhenti. Jadi kesimpulan pertama kita ambil saat ini ialah bahwa berbahasa roh bukanlah tanda orang dipenuhi Roh Kudus saat ini ya. Bukan pula tanda orang Kristen yang lebih rohani. Apalagi tanda keselamatan. Sama sekali bahasa roh bukanlah tanda keselamatan seseorang saat ini. Lalu bagaimana dengan orang yang merasakan dalam hati? Ya, ada orang merasa dalam hati. Ada orang mengatakan saya merasa saya sudah diselamatkan atau sejak saya disembuhkan Tuhan dari penyakit kanker yang mematikan yang saya alami sejak dulu. Sejak saat itu, sejak saya sembuh, saya merasa Yesus sudah menyelamatkan saya. Dasarnya adalah saya merasa. Mari kita buka lagi 2 Petrus pasal 1 16 sampai 19 dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus adalah saksi-saksi mata melihat Yesus langsung berubah dalam cahaya kemuliaannya di bukit yang biasa disebut dengan transfigurasi. Tetapi setelah mereka mendengar lagi suara Tuhan Allah Bapa di ayat 17 dikatakan, inilah anak yang maha mulia, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Petrus katakan di ayat 19, dengan demikian hati kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Jadi saudara-saudara, memori manusia bisa merosot, hasil temuan manusia juga bisa pudar, hasil pengalaman seseorang juga ada masanya, dan seterusnya. Contoh, dikatakan dalam sebuah buku tentang Dr. James Dobson, seorang pakar bimbingan keluarga di Amerika Serikat. Ketika ia masih menjadi mahasiswa di kampusnya, ada banyak piala dan medali dari olahraga tenis yang diraihnya, yang diraih oleh timnya. Tetapi ketika kampusnya direnovasi, orang mendapati piala-piala yang diraih oleh James Dobson terbuang begitu saja di tumpukan kayu-kayu dan berantakan. Bukti-bukti pencapaian dan pengalaman manusia itu bisa pudar. Tetapi kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, tidak mungkin bisa pudar karena dilindungi oleh kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Poinnya ialah hal yang paling meyakinkan saudara di dunia ini untuk membuktikan keselamatan saudara tidak ada yang lain kecuali Alkitab. Sekali lagi, Alkitab firman Tuhan merupakan satu-satunya fakta dan data yang paling akurat untuk membuktikan keselamatan kita, karena kebenaran Alkitab tidak akan berubah apapun yang terjadi, akan tetap kebenarannya seperti yang Allah kehendaki, sebagaimana apa adanya. Nah, mari kita lihat lagi dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab bahwa orang-orang yang tidak percaya di dunia ini sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 3-4. Dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 43-46, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, jika orang-orang yang tidak percaya di dunia ini, Yesus katakan bapa mereka adalah iblis. Lalu apakah yang akan terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap abad ke abad? Apa yang akan mereka lakukan jika iblis setan adalah bapa mereka? Tentu saja yang mereka lakukan adalah kebohongan demi kebohongan terus-menerus tanpa henti, karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Itulah sebabnya betapa sangat-sangat penting memperhatikan Yohanes 17:17 yang mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kemana saudara akan melangkah untuk memperoleh bimbingan, arahan, untuk memperoleh damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, pertolongan, dan sebagainya? Apabila saudara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, tentu saja saudara harus datang kepada firman Tuhan.
Karena semua hal yang di luar firman Tuhan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bisa membuat saudara yakin 100% tentang janji Tuhan, dan pasti saudara hanya bisa diyakinkan oleh firman Tuhan 100% kebenarannya. Ambil contoh pelajaran lagi bagaimana Israel gagal menerima keselamatan. Kita baca lagi dalam Roma pasal 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, dikatakan keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Siapa mereka yang dimaksud di ayat ini? Israel. Apa yang membuat mereka tidak bisa diselamatkan? Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat berbuat baik. Apa mereka berhasil diselamatkan dengan sungguh-sungguh berbuat baik? No. Kenapa? Karena kesungguhan mereka dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan itu dikatakan tadi apa? Tanpa pengertian yang benar. Coba kita lihat lagi dalam Roma pasal 9 ayat 30-32. Dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, sekarang kita buka lagi Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran atau pengertian yang muncul dari firman Yesus Kristus. Jadi karena itu tempat satu-satunya saat ini yang bisa menimbulkan iman yang benar ialah dari firman Allah. Banyak orang berkata, jika iman kita melangkah maju, maka kita akan berhasil melakukan ini atau itu. Iman bukanlah saya memutuskan melakukan ini dan Allah kelak akan dapat menolong saya untuk membuatnya akhirnya berhasil dan sebagainya. Itu bukan iman. Iman itu bukan berdasarkan apa yang dipikirkan atau pendapat dan yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi iman itu berakar dan berasal dari kebenaran firman Allah secara objektif atau kebenaran yang melekat pada firman Allah atau Alkitab itu sendiri yang telah kita pahami dan kita taruh di dalam hati kita. Jadi apabila saudara dan saya mendapati bahwa hidupmu, hidup saya goyah dan tidak stabil, bagaimana mengendalikannya? Maka saudara membutuhkan banyak waktu untuk memahami firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, karena firman Tuhan adalah sumber dari iman yang menyelamatkan. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sungguh menarik Bapak Ibu Saudara, firman ini katakan karena iman kita mengerti. Dengan kata lain, tanpa iman kita tidak akan mengerti. Bukan dengan perbuatan kita mengerti, tapi dengan iman kita mengerti. Tanpa iman tidak bisa kita mengerti. Maka firman Allah adalah petunjuk awal untuk kita sampai pada iman atau pengertian yang benar. Kita lihat lagi dalam Efesus 5 ayat 18-19 dan dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bandingkan lagi dengan Kolose pasal 3:16. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saat ini pengertian yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah dengan berbahasa roh, tetapi tadi dikatakan dalam Efesus 5
hati kita yang harus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, mulut kita dipenuhi dengan puji-pujian dan ucapan syukur serta bersorak-sorai memuliakan Tuhan, bukan mulut kita yang dipenuhi dengan bahasa roh. Maka berbicara kepenuhan Roh Kudus saat ini bukanlah tentang emosi atau perasaan atau pengalaman pribadi dalam mencapai sesuatu yang dianggap berhasil, tidak. Tetapi Alkitab mengajarkan orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus apabila kebenaran firman Tuhan tinggal tetap dan terus memenuhi hati dan pikiran kita dengan pengertian-pengertian yang baru seperti yang diajarkan kepada kita oleh Roh Kudus melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Dan itu sebabnya kita sangat perlu membaca dan mempelajari, menyelidiki Alkitab secara kontinu, terus-menerus menghafalkannya, merenungkannya, dan menyimpannya dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Lagi kita buka Kolose pasal 3 ayat 8-10, dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ketika kita percaya dan diselamatkan, maka semua dosa kita telah diangkut habis di bukit Kalvari. Tetapi kita tahu kita dalam tubuh lama ini berjuang melawan keinginan daging. Maka kita perlu membaca berulang-ulang apa yang Paulus ajarkan di Roma pasal 7, di mana dua tabiat kita kini melekat dalam satu pribadi, yang satu tabiat baru dan yang satunya tabiat lama. Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam hidup yang baru kita ini? Pertama-tama kita mengetahui bahwa kita diselamatkan bukan karena kita percaya pada pengalaman pribadi kita sendiri, tetapi karena kita percaya kepada firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu kebenaran firman Allah bahwa Yesus telah mati hapus semua dosamu dan Ia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk mengaruniakan hidup yang kekal bagimu sekali untuk selamanya. Itulah tanda keselamatanmu yang paling utama dan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan, karena firman Tuhan itu tidak akan berubah, tidak akan bergeser, dan tidak lekang oleh keadaan zaman atau apapun. Lihat lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Menyelamatkan mereka yang percaya. Itulah tempat di mana Allah berkenan, bukan di tempat di mana perbuatan-perbuatan baik dilakukan Allah berkenan. Bukan karena saudara sempurna, bukan karena saudara berhenti berbuat dosa. Meskipun kita harus mengakui kita semua sama seperti semua orang percaya yang lainnya, sama-sama masih berjuang mematikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam diri kita. Tetapi bukan karena saudara berhasil melakukan itu semua menjadi syarat jaminan kepastian keselamatan kekal saudara. Tetapi hanya karena kita percaya segala dosa kita telah diampuni Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Ketika percaya pertama kali kepada Yesus mati menghapuskan semua dosamu, sejak saat itu hingga kini, besok, dan selamanya, saudara langsung diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, dan saudara tidak bisa lagi kehilangan keselamatan itu, karena Roh Kudus telah dimeteraikan di hati saudara sebagai jaminan kepastian keselamatan kekal saudara dan setiap orang percaya yang lainnya. Kenapa bisa hanya dengan cara demikian, yaitu percaya saja Allah menyelamatkan orang percaya? Bapak Ibu Saudara, jawabannya ialah karena Allah memang benar-benar ingin menyelamatkan saudara dan saya dan semua orang yang percaya di mana saja berada. Kalau Allah ingin menyelamatkan saudara dan saya, tetapi syaratnya harus ditambah dengan sejumlah perbuatan baik, maka Allah tidak benar-benar ingin menyelamatkan kita. Karena Allah sudah tahu kita masing-masing pasti akan gagal dalam perbuatan kita. Tetapi justru kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang penuh kasih karunia benar-benar menghendaki kita semua yang percaya diselamatkan, sehingga Tuhan itu tidak lagi membebani kita dengan tambah perbuatan-perbuatan baik, tetapi cukuplah kita berhenti pada pekerjaan yang sempurna yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus menanggung segala dosa kita, di mana Yesus berkata, sudah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ingat
Ingatkah saudara akan firman Tuhan dalam kitab Kejadian tentang kisah penciptaan setelah Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari? Dan dikatakan, lalu Tuhan melihat semuanya itu baik adanya, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat atau berhenti dari pekerjaannya karena semuanya telah sempurna dikerjakannya dan sudah selesai. Demikian halnya yang sama dengan Kristus Yesus di kayu salib. Setelah ia menyelesaikan semuanya penebusan segala dosa umat manusia, maka ia harus bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menganugerahkan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kesimpulannya, saudara tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatan saudara. Saudara boleh dengan tenang menjalani hidup saudara setiap hari, menikmati damai sejahtera Tuhan bersama keluarga, melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan keyakinan, menolong orang lain, menerima berkat yang terbesar saat ini yang Tuhan curahkan bagi setiap orang yang percaya, yaitu hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.